Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in 'azamu talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan jika mereka telah bertekad untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tafsir. Dengan ayat ini mulai diperbincangkan hukum perceraian menurut Islam. Menurut hukum ini, suami berhak menceraikan istrinya bila timbul keadaan yang benar-benar perlu. Tetapi hak itu hanya boleh dipergunakan dalam keadaan yang luar biasa. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurui wa la yahillu lahunna yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Dan perempuan-perempuan yang dicerai harus menahan diri mereka 3 kali masa haid, dan mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan dalam rahim mereka. Jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali rujuk dengannya dalam masa itu jika mereka menghendaki perdamaian. Dan perempuan-perempuan mempunyai hak yang sama dengan kewajibannya menurut cara yang layak. Tetapi laki-laki mempunyai 1 derajat lebih atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tafsir nomor 277. Quru itu jamak dari kur atau qar, yang berarti waktu, haid, masa atau keadaan bersih sebelum dan sesudah haid, yaitu masa antara 2 haid, akhir waktu haid, masa haid dan masa bersih jadi 1, ialah sebulan penuh. Saat atau keadaan ketika seorang wanita keluar dari keadaan bersihnya dan memasuki masa haid. Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal
Di antara imam-imam fikih beranggapan bahwa qur berarti haid dan bukan masa bersih. Sebaliknya, Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Umar radhiyallahu an di antara para sahabat dan Imam Malik dan Imam Syafi'i di antara imam-imam fikih beranggapan sebaliknya. Pendapat-pendapat itu begitu setimbang sehingga orang muslim bebas mengambil mana saja dari kedua anggapan itu. Tetapi penyelidikan secara kolektif dan bukti-bukti relevan yang tak perlu dikemukakan di sini membawa seseorang kepada kesimpulan bahwa dari kedua pandangan yang tersebut pertamalah agaknya lebih masuk akal. Tetapi jika kita ingin mengambil jalan yang aman, maka kita boleh saja mengartikan kata qur itu sebagai masa haid dan masa bersih ialah sebulan penuh. Tafsir nomor 278. Mengingat bahwa talak adalah suatu hal yang paling dibenci dari semua hal yang dihalalkan dalam pandangan Tuhan, maka talak itu telah dipagari oleh perintang-perintang dan pembatas-pembatas. A. Seorang suami dapat menceraikan istrinya hanya apabila ia murni, yakni di dalam keadaan bersih dan suami tidak menggaulinya dalam masa bersih itu. B. Sesudah talak dijatuhkan, wanita itu harus menunggu 3 kali haid. Ialah kira-kira 3 bulan masa yang disebut iddah, yaitu masa menunggu. Hal itu perlu karena masa itu memberikan kepada sang suami cukup waktu untuk mempertimbangkan akibat-akibat tindakannya dan untuk menggugah kembali kecintaan kepada istrinya. Sekiranya masih ada nyala api redup-redup sembunyi di suatu tempat untuk menyatakan dirinya lagi. C. Wanita yang diceraikan bila ia mengandung tidak boleh menyembunyikan hal itu kepada suaminya, sebab kelahiran seorang anak yang diharapkan itu dapat diperhitungkan sangat besar hikmahnya untuk menimbulkan perdamaian kembali antara suami istri. D. Untuk perpisahan sepenuhnya dan yang tak dapat ditarik kembali diperlukan 3 kali talak. Sesudah jatuh talak pertama dan kedua dan sebelum habis waktu menunggu, sang suami mempunyai hak istimewa untuk merujuk kembali jika ia menghendakinya. Malahan sesudah masa menunggu pun suami istri dapat bersatu kembali sesudah talak pertama dan kedua dengan memperbaharui nikah. Tafsir nomor 279. Berkaitan dengan hal-hal pribadi, suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama. Tetapi seperti dijelaskan dalam surah keempat ayat 35, laki-laki mempunyai wewenang mengawasi disebabkan oleh kelebihan jasmani yang dimiliki mereka dan tanggung jawab keuangan yang dipikul mereka untuk menjamin keperluan rumah tangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa